Ya, mari kita belajar lagi dari firman Tuhan. Hari ini kita belajarnya dari 1 Korintus 4 ayat yang keempat. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Ya, ini yang menulis adalah Paulus. Sama seperti Paulus, kita juga seringkali tidak sadar akan awal dari sesuatu dan akhir dari sesuatu. Tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Hari ini temanya adalah spontan dan instan. Nah, kita seringkali tergiring atau kita secara naluri refleks, kita gampang sekali menghakimi orang karena dia ada di depan kita, terdisplay di depan kita, lalu kita gampang sekali menghakimi orang itu. Nah, kita tidak mengerti kenapa dia ada di depanku, di depan kita, atau mengapa dia mengalami pandangan kita. Kita seringkali gampang sekali menilai seseorang. Kita tidak mengerti atau tidak menyelidiki kenapa dia melakukan ini dan kenapa dia tidak melakukan itu. Nah, memang kita sudah tergiring di situasi atau di zaman sekarang, kita gampang sekali mulut kita ini mengucapkan penghakiman atau penilaian terhadap seseorang. Kita akan gampang sekali mengatakan, oh dia sukses karena dia tidak melakukan ini dan dia melakukan ini. Sebaliknya, kalau ada orang yang gagal di depan kita, kita akan gampang menilai seseorang itu dan kita berkatakan, oh dia gagal karena tidak melakukan ini dan melakukan ini. Nah, kita sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil, tidak pernah dipanggil untuk kita menghakimi atau memberi penilaian terhadap hidup seseorang. Kita hanya dipanggil untuk mengasihi. Karena sesungguhnya keberadaan seseorang hari ini tidak mewakili keberadaannya 100%. Kenapa? Karena kita tahu banyak cerita tentang hal itu. Hari ini dia gagal, tetapi jangan lupa apa yang dilakukan setelah hari kegagalannya hari ini. 1 atau 2 tindakan bisa merubah masa depannya atau bisa merubah keberadaannya hari itu yang gagal. Jadi itulah sebabnya kita tidak dipanggil untuk menghakimi seseorang, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi seseorang. Setelah kita mampu atau setelah kita mengasihi seseorang dengan kasih Tuhan, barulah kita bisa menyelidiki kenapa dia ada di depan kita dengan kondisi sukses atau gagal. Jadi mari kita belajar sama seperti Paulus, bahwa penghakiman itu adalah mutlak punyanya Tuhan, bukan punya kita. Bagian kita adalah mengasihi, karena kita tidak punya power atau kita tidak punya kekuatan, kapasitas seperti Tuhan yang dia bisa melihat awal dan akhir. Itu sebabnya mari kita mengasihi, bukan menghakimi.